Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Haider di Kula Cerito. Ini episode yang kedua ya. Jadi kemarin saya cuma bikin pendek sekali. Awalnya gara-gara disuruh Mas Yusna sih waktu itu. Oke, di kesempatan kali ini saya cuma pengen cerita begitu ya tentang kenapa saya bikin beginian begitu. Awalnya saya tuh juga ragu-ragu ya mau bikin seperti ini begitu karena saya merasa saya tidak punya kapasitas ilmu, saya tidak punya otoritas begitu ya. Tetapi ternyata setelah saya timbang-timbang lagi begitu, saya kira saya tidak perlu menjadi seorang ulama begitu, menjadi orang yang sangat luas ilmunya untuk berbagi sesuatu. Saya bisa berbagi cerita begitu. Cerita yang mungkin bagi saya itu mengesankan. Entah itu apa yang saya dengar ataupun apa yang kemudian saya alami sendiri begitu. Nah, maka saya kasih nama Kula Cerito gitu karena eh, apa ya diibaratkan kita itu kula begitu. Kita itu seorang pedagang yang beli begitu di grosiran begitu. Beli sebagai reseller begitu ya. Artinya saya itu bukan orang yang menciptakan cerita ini mungkin begitu, tetapi saya hanya menyampaikan lagi cerita ini dengan bahasa saya begitu, yang mungkin kadang campur bahasa Jawa begitu supaya lebih mungkin bukan lebih ya, ya yang penting sampai aja ke teman-teman begitu. Kadang-kadang bisa jadi ada di antara teman-teman saya yang mendengarkan ini belum mendengarkan dari sumber aslinya begitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menginspirasi saya membuat ini begitu? Sebetulnya salah satu inspirasi terdekatnya itu ya ibu saya begitu. Jadi ibu saya itu ternyata sekarang menjadi content creator ya. Beliau itu aslinya dosen ya, ibu saya itu dosen di teknik sipil. Nah, akhir-akhir ini karena corona UII di lockdown ya. Kemudian beliau harus work from home. Nah, metode beliau kuliah itu dengan mengisi suara di slide PowerPoint yang beliau buat begitu. Nah, ini kan pikir-pikir, woi, saya ya content creating ini ya, content creator juga ibu saya itu ternyata. Nah, dari situ saya terinspirasi, kenapa saya tidak membuat begitu. Saya sebagai milenial malu dong, gitu kan, walaupun bukan CEO startup ya, tapi ya berbagi aja apa yang saya punya begitu. Nah, teman-teman, kenapa Kula Cerito? Kenapa cerita begitu? Karena menurut saya, bukan menurut saya, artinya banyak ustadz-ustadz yang menceritakan tentang keistimewaan dari suatu cerita. Al-Quran itu, kalau kata para ulama, bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid begitu, yang kedua adalah tentang hukum-hukum, yang ketiga adalah kisah-kisah, cerita. Kalau Allah saja memilih cerita sebagai bagian yang cukup besar di dalam kalamnya, berarti cerita itu ada sesuatu yang spesial di dalamnya. Barangkali memang manusia itu diciptakan punya kecenderungan khusus terhadap cerita. Nah, tentu di antara cerita itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang mengajarkan kebaikan, ada yang berekses pada sesuatu yang dipelajari secara salah begitu. Ya, di Indonesia ini ada banyak dongeng begitu yang ketika kita pelajari lagi kita nggak bisa terlalu paham begitu pesannya itu sebetulnya yang mana ya. Apakah kancil itu disebut cerdik karena dia pintar menipu begitu ya, mungkin itu pelajaran yang diambil oleh mereka yang suka SMS kita begitu ya, mama minta pulsa, atau tiba-tiba ada orang ngirim nomor rekening, ini nomor rekening saya begitu kan. Nah, terlepas dari itu semua, cerita itu punya kekuatan gitu. Kekuatan untuk menembus hati kita karena cerita yang nyata itu berarti dialami oleh seseorang, dan ketika ia dialami oleh seseorang artinya kita bisa berempati terhadap apa yang terjadi. Kita bisa memasukkan dan membayangkan
Kalau diri kita yang ada di dalam posisi itu, mampukah kita seperti itu? Apakah respon kita akan sama seperti orang yang diceritakan ini begitu? Atau bahkan jangan-jangan kita itu kalau di posisi yang sama seperti itu, kita juga akan menjadi seorang penjahat begitu. Disitulah kekuatan cerita begitu, salah satunya yang saya pahami. Maka Kulak Cerita ini adalah satu usaha begitu ya, ikhtiar saya pengen mengumpulkan begitu cerita-cerita yang menginspirasi dan masuk buat hati saya begitu. Dan siapa tahu di antara teman-teman yang mendengarkan ini bisa mendapat faedah juga dari apa yang saya kumpulkan itu. Nah, konsepnya seperti apa? Mungkin tentu akan bermacam-macam. Saya bisa cerita macam-macam ya yang kira-kira kepikiran begitu. Saya juga kepengen suatu saat mungkin bisa ngobrol begitu ya dengan orang lain ya, artinya bukan hanya saya sendiri. Saya pengen ngajak begitu teman-teman begitu, di antara teman-teman mungkin ada yang punya cerita begitu dan itu menarik untuk disampaikan tapi belum ada kesempatan untuk menceritakan ya. Saya undang untuk bercerita di sini begitu. Nanti bisa kita lewat Zoom atau pakai Discord atau apapun lah. Kita rekam, ngobrol begitu, ceritakan, saya akan mendengarkan dan saya akan menanggapi sedikit begitu ya. Nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng cerita itu. Nah, itulah perkenalan episode yang nomor 2 di Kulak Cerita ini. Semoga bermanfaat ya, semoga Allah beri hidayah dan taufik untuk menjalani apa yang saya rencanakan ini dan terus berikan kelurusan niat pada saya dan juga teman-teman sekalian. Semoga apa yang dilakukan ini menambah kedekatan kita dengan Allah, menambah iman kita dengan Allah, dan menambah keberkahan di dalam hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.